Jackson, selamat sore semuanya. Selamat sore, Poli. Sore, Bos. Sore Pak Holi. Sore Pak Oli. Sore, Poli. Sore, Bos. Pak. Selamat sore Pak. Oke, nah sore ini kita akan edukasi, yaitu pertama, edukasinya adalah tentang spike, tentang frekuensi analyzer. Yang kedua, itu tentang demand zone dan supply zone. Jadi dua materi ini cocok bagi Bapak dan Ibu. Pertama, yang suka mengkoleksi saham. Yang suka mengkoleksi saham. Artinya apa? Untuk supermarket saham. Jadi ada caranya, kalau memang mau jadi supermarket, itu ada caranya. Ya. Oh, saya nggak mau beli saham 1, 2, nggak mau. Saya mau belinya langsung 10, langsung 15. Boleh. Atau ada juga, saya mau beli saham, tapi turunnya jangan banyak. Itu juga bisa. Nah, caranya gimana? Nah, caranya pertama, ini saya akan bahas dulu tentang frekuensi analyzer. Kalau kita melihat frekuensi analyzer, contoh MTPS. Pak Holi, itu Yes. screen-nya belum. Oh, screen-nya belum. Baik. Nah, jadi pertama, kalau mau punya saham banyak, maka langkah pertama adalah lihat dulu saham itu ada speknya atau tidak. Gitu. Contoh seperti ini, hari ini apa? MTPS. Ada nggak spek? Nah, contoh kayak gini. Contoh MTPS. MTPS ini speknya muncul. Besok 105 hati-hati MTPS. Artinya apa? Besok MTPS ini bisa nyampe ke 105. Setelah itu bisa koreksi. Atau maksimal ke sini nih, 108 atau 9. Jadi MTPS besok 104, sorry. MTPS. Ini, tapi nanti masuk ke 104, hati-hati. Kenapa? Karena akan turun. Akan koreksi. Jadi, kalau kita mau beli saham, carilah yang ada speknya kayak gini. Yang ada detak jantungnya. Gitu. Jadi, kalau mau beli saham, carilah yang ada detak jantungnya. Lalu time frame-nya berapa? Time frame-nya bebas. Time frame ini ada 05, ada 15, ada 30, ada jam, dan ada weekly sama monthly. Jangan jauh-jauh ya, sampai daily aja maksimal. Kalau time frame yang digunakan adalah 05, maka tercapainya antara 1 hari sampai 14 hari. Contoh MTPS. Muncul spike-nya itu tanggal 28. Itu baru muncul spike-nya yang tinggi ini. Hari ini baru tercapai di spike 05-nya. MTPS. Makanya tadi kan naik lalu turun lagi. Kenapa? Karena spike-nya sudah tercapai. Nah, artinya apa? Kalau kita mau beli saham dan pengennya memang beli sahamnya banyak, supermarket istilahnya, maka carilah saham dengan spek 5 menit, itu dicari sahamnya. Jadi nyari saham yang ada spek 5 menitnya dan belum tercapai. Kalau mau jadi supermarketnya antara 1 hari sampai 14 hari. Bagaimana cara nyarinya? Cara nyarinya bisa dicari satu persatu. Jadi ini ada daftar saham. Kemarin ada ya, saya sudah share di Telegram, di Kitab Master Cuan Saham. Di situ sudah ada daftar emiten Desember. Ini ada total 823 saham. Berarti hari ini tambahan 124 saham. Ada NEN kan hari ini.
Nah, dari total ini dicek satu-satu. Ya, dicek satu-satu. Oh, capek dong Pak. Ya memang. Kan nggak apa-apa capek-capean. Kerja apa yang nggak capek? Gitu. Jadi, oke ini saya. Nah ini dicek satu-satu. Ini saya hapus. Yang spek kosong spek 05. Cari Ali, speknya berapa? 05-nya. Contoh kayak gini. Ali 05. Nah, Ali ini bisa dikoleksi. Hari ini mulai bisa dikoleksi atau besok boleh. Kalau hari ini sudah tutup pasarnya, besok. Ali beli di harga 8275, lalu tungguin sampai 8440. Sudah nggak peduli. Mau candlenya merah, mau biru, biarkan. Tunggu aja 14 hari di sini. Gitu. Jadi kalau mau ngecek semuanya, silakan. Ada 824 saham. Cek satu-satu. Itu caranya. Atau kalau merasa capek, ya ini ada yang bikin kita nggak capek sebenarnya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal di screening. Di aplikasi Monica ini ada filter, analisa teknikal, filter teknikal. Nah, di sini tinggal klik frekuensi 5 menit, lalu kirim. Nah, ini muncul, ada 12 saham. Ya udah kan, ngecek 12 saham, saya rasa bisalah 12 saham. Nggak sampai 824 gitu kan. Saham ini contoh Adi Dewa, baru cek Adi, ADHI. Nah, Adi, harganya 515, tinggal nunggu sampai 555. Ya. Persentasenya berapa? Profitnya berarti berapa? Tinggal dihitung. Dari 515 ke 555, itu persentasenya berapa? Bisa kan ngitung? Kalau nggak bisa ngitung, install aplikasi Musa Kalkulator. Nah, nanti mudah tuh. Kurang lebih 8%. Nah, 8%. Kalau antara 1 hari sampai 14 hari mau profit 8%, ya silakan ambil. Besok mau candlenya merah, mau candlenya biru, beli lalu tunggu aja sampai 555 baru dijual. 7,3%. Bisa tercapai Harian, Pak. Kenapa? Nggak perlu mengamati kondisi pasarnya, Pak. Nggak perlu. Besok pagi beli 515 gitu. Atau sambil dicocokin misalkan dengan Hekinasi. Boleh, dicek boleh. Ya, dikombinasi bisa. Oke. Jadi besok beli, habis itu auto sell di 555. Udah beres. Itu pasti akan tercapai ya Pak ya? Dipraktekkan yuk. Karena Pak, kalau tolong nggak diulang dipraktekkan, Pak. Tolong diulang tadi dapatnya yang 12. Di filternya Pak, yang filter pertama ya. Pak. Jadi pertama difilter dulu nih. Jadi di sini analisa teknikal, lalu filter teknikal. Oke. Lalu pilih frekuensi 15. Spike frekuensi 5 menit. Oke. Lalu kirim. Analisa teknikal. Itu statistik yang usah dilihat ya Pak. Kenapa? Itu ada stokastik yang usah dilihat. Stokastik ini. Boleh dilihat, boleh enggak. Ini kan stokastik daily-nya, Pak. Iya, maksudnya nggak perlu diamati ini yang bagus yang mana gitu, nggak perlu ya. Kalau memang harus memilih, mau memilih gitu kan. Pilihan pertama, frekuensi up, 5 menit. ya pilihan pertama stokastiknya up, OS ini. Yang kedua, up lebih kecil 50. Yang ketiga, up lebih besar 50. Kalau harus milih. Tapi ini tujuannya kan bukan untuk milih, Pak. Iya. Tujuannya adalah bagi orang-orang yang mau supermarket. Kalau supermarket kan harus banyak ya.
barangnya. Nah, maksudnya yang paling bagus Pak, biar acuannya lebih gede gitu loh Pak. Oke. Oke, kalau dari segi stokastiknya, yang bagus ini Pak, pilihan nomor 1, 2, 3. Itu kalau dari stokastik. Iya. Tuh. Kalau dari spike-nya, maka dicek Pak spike-nya. Kan persentasenya udah bisa kita tahu. Iya, iya. Adi, ini berarti kan dari 515, hitung nih. Kalau ke triple 5 berapa persen? 7,3%. Kan persentasenya kan udah ketahuan Pak ya. Iya, iya. 1. Yang kedua, lalu cek lagi Dewa misalkan. Apa tadi? Dewa kan. Ini kan ada Dewa. Dewa juga dicek di sini. Nah, kalau Dewa dari 57 ke 61, ini berapa persen? 57 ke 6, oh bukan ke 61. Ya, ke 61. Ya, 61 di sini. Pak Holi. Berapa? 10%. 7. 7. Kalau 61. 7%. Nah, jadi dihitung. Nah, maka buatlah Excel-nya nanti. Excel-nya tuh kayak gini. Contoh tadi kan ada, nah ini kan di copy semua ini. Bentar ya. Ini saya buat all biar langsung copy 100. Nah, dari saham ini di copy, buat di Excel-nya. Copy. Di desk, Pak. Kenapa? Di desk apa di HP? Di Dex, maksudnya apanya Bu? Kok di laptop Bu? Di laptopnya. Oke, nah ini kan kelihatan kayak gini. Tadi harga close-nya berapa? Harga close delta, oh price-nya ini 5.20. Oke, ini adalah price. Ini kan price. Yang lain hapus. Ini hapus. Del mana? Oke. Ini juga del aja nggak apa-apa. Oh enggak, di del aja biar lebih gampang. Nah, baru cek satu persatu. Contoh Adi, tadi berapa? 5. Dewa 61. 61. Oke, ini spike-nya ya. Spike 05. Setelah itu hitung selisihnya. Selisih. Tinggal sama dengan spek 05 dikurangi price. Ini. Nanti kalau yang pertama lihat dulu speknya ya. 5561. Oke, kita praktekkan 12 nggak apa-apa ya. Deal D berapa? Jadi nanti supaya tahu semua. Deal D itu sampai ke 188. 188. Sambil dicek ya, biar lebih cepat. 188. Kalau IMAS berapa? JAS berapa? IMAS ke 966. 965, sorry. 965 dari 965. Kalau JAS berapa? Ayo sambil hitung. Coba cek Raja, PTDU, POL, PNBN. Saya ngecek dari atas. Praktekkan sekarang. Kalau mau. Dan harusnya mau. Karena untuk diri sendiri. JAS 110. Ada yang ngecek? Gak ada. Ya Pak, lagi cek Pak. Oke. Raja Pak Holi. Yes, Raja. 060 aja. Berapa? 1060. 1060. Oke. PTDU. PTDU tadi saya udah cek. PTDU itu 5-nya 70. 70. Oke. POL. PTU 70. Oke. JMAS. Pol tinggi nih Pak Holi. Pol tinggi Pak Holi. POL berapa? 301. 302, 301. 302 aja. 302. 302. BNBN. PNBN. Holi Emrat tuh baru spike baru lagi muncul. Jadi nunggu. Emrat berapa? Belum kelihatan Pak, belum turunnya belum ada nih. Nggak apa-apa Pak. Itu yang paling tinggi aja.
900, Pak. 900, oke. PNBN 1.900 Pak Oli. Keras 358. PNBN 1.900. 1.900. Keras 358. Keras 358, 58. oke. JMAS Jimas. 136. 136. Oke, 136. Nah, kalau sudah punya data seperti ini, tinggal cek selisihnya. Oke. Selisihnya ini. Ini bulatkan ya, 18. Oh, PNBN harganya berapa ya? Itu itu ada. PM RAT tadi 900 doang, nggak lebih tuh. 905 nyampe sih Pak. Kan belum keluar 910 sebenarnya. 1840. Turunnya belum ya Pak, turunnya. Turunnya belum ada soalnya. PNBN 1.900. PNBN 1.900, oke. Nah, ini sudah dapat ya selisihnya. 1840. Nah, baru kita cari persentasenya. Persentase. Caranya 35 sama dengan D6 buka kurung selisih dibagi harga Dasar. ya, harga tutup beli kurung lagi kali 100%. 100%. Akan ketemu. Bentar, ini kotaknya saya ganti 6,7. persentase. Insert format persen. 6,7. 7. Nah, udah Tambahin ketemu. itu Pak Pauli, komanya aja. Kok Komanya bisa langsung 2, Pak Ali, nggak satu-satu kali? koma 2 di Bisa, belakang. Bu. Nggak usah langsung gini. Koma yang mana, Bu? Persentasenya jangan bulat banget. Koma 2 di belakang kalau boleh. Di Koma. format cell tadi. Oh, dikasih format itunya, Pak. Ya. Format cell tadi Bapak, Oh. di belakang komanya kita tampilin Tadi 2. 6,7, tapi di atas Format. 5 kan dianggap 1. Ini Nah, desimalnya kita ya 2. sip, Oke. 2. Oke, Pak Wali. Nah, enak jadinya. Nah, di sini. Jadi kan udah tahu nih, oh saya maunya profit 5% aja, beli Dewa. Maunya 20%, beli JAS. Maunya 18%, PTDU. Akurat nggak Pak Ali? Dicoba. Kalau cuma Lumayan, ya, Bu. kalau cuma Lumayan, ditanya, nanti seterusnya akan nanya terus. Nah, Pak Wali, besok praktekkan. tadi saya cut loss di HDIT. Boleh dibantu coba Pak, bener nggak? Karena saya tadi ngecek 5-nya, ininya. Apa? HDIT speknya kan udah tercapai. Iya, makanya Kalau jadi sudah bener tercapai, ya. turun. Ya udah. Serok ya Pak ya? Belum. Bukan, Bu. Kalau Belum, nggak Bu. ada spek, nggak usah serok. Cari yang lain aja. Mending ya daripada serok ini, serok itu. Ini sudah jelas. Oke, dicoba Tinggal besok. ya, tinggal mau nggak nunggu antara 1 hari sampai 14 hari. 14 hari pendek lah Pak, dibanding 9 bulan. Itu masalah itu, Pak. Nah, masalah lagi kan, kok lama 14 hari? Nah, padahal biasanya dia deposito. Nunggu setahun. Kadang 3 hari juga speknya nyampe, Pak. Betul. Tapi saya kan nggak mau bilang itu, Pak. Iya, iya. Nanti 3 hari nggak nyampe, saya di WA terus. Tapi paling Sampai. bagus tuh manajemen money-nya kan separuh buat ini Pak ya, separuh Si buat WA scalping ya Pak ya. Ya, dan itu sekuritasnya dibedakan. Kalau memang untuk swing sama fast trade, sekuritasnya jangan jadi satu. Harus punya minimal 2 sekuritas. Gitu. Nah, ya. Jadi ini caranya. Kalau pengen punya supermarket, ya udah beli ini. Jangan karena kecelakaan lalu jadi supermarket lama-lama. Maksudnya supermarket dibeli semua ini Pak? Boleh. Ya ampun. Iya, Ngeceknya pusing. bukan. Daripada gini. Misal tadi beli apa aja saham tadi? Beli saham Karwe. bukan, Karwe kan masuk gini. Tadi ADIT. beli saham Oh, ini nih. misalkan Toys, Birgit tadi toys. beli. Tadi toys, Pak. Oke. Terus turun. Misal beli toys ya kan, turun. Kan nggak dipantau. Saat turun ya udah minus 2% dibiarkan. Oh itu Besok supermarket yang ya, besok beli lagi saham yang lain.
Namanya Misal supermarket PSS terbengkalai. PSII beli lalu besok turun lagi. Berarti punya dua. Yari. Ya Wirge, kan? Wirge. Lalu beli lagi Wirge. Besok ARB. turun lagi. Yari. Kan? Akhirnya Dibiarin ada sudah 100, punya ada 4. 100 saham. Lama-lama 4 ARB. banyak kan? Oh, itu Dan namanya merah supermarket. semua. Lama-lama punya emiten. Punya Lama-lama. sekuritas, punya Lama-lama. sekuritas. Bukan. Setiap ada RUPS selalu diundang. Nah, artinya apa? Kalau memang pengen punya banyak sekalian, rencanakan dari awal. Rencanakan dari awal. Rencananya bagaimana? Seperti ini. Beli 12 saham, udah beli aja semuanya 12 saham ini. Mau dibagi semuanya 1 jutaan, nggak apa-apa. Sekalian kan? 1 juta lot, Pak. Boleh. 1 juta. Misal ya, 1 juta. Ini setiap emiten dibeli 1 jutaan boleh. Dibeli 5 jutaan ya silakan. Dan setelah dibeli, langsung auto sell sesuai dengan persentase ini. Jangan Oke, ini oke. bulatkan aja 6% misalkan kan. Ya, 7. Ini. Bukan, mending bulatkan ke bawah, jangan ke atas. Oh, gitu. Jadi Makanya komanya tampilin komanya. komanya ini jangan dihitung. Depannya ini aja. Itu caranya. Ini berlaku dari sekarang nih, Pak. Iya. Jadi kalau mau belinya besok, ya ini besok. Besok pagi mau beli gitu kan. Udah langsung beli ini. Nggak usah lihat hijau pertama kali. Nggak usah lihat hijau pertama, nggak usah ikut trading bareng, ya kan? Jam 9 beli, habis itu langsung auto sell sesuai persentase ini, udah tutup aplikasinya. Sambil tes. Pauli, Yes. Kebenaran ini. untuk pilihannya tadi di Monica, Bos, itu bukannya kalau deltanya di atas 0 ya, Bos? Yes, deltanya ya, yang deltanya 0 jangan diambil. Karena Emrat belum sama apa? Yang Emrat 0. sama PTDU berarti kan nggak bisa. Emrat PT Duna. Berarti yang 0 jangan diambil. Yang 0 ini ya. Sebentar. Apa tuh, Pak? Pauli, tadi di Delta, sebentar. Delta berarti kita Apanya perhatikan 0 Delta. paham? Ya. Bukan Oh, delta, di bawah deltanya. 0, Pak, bukan yang 0 ya. Kalau di bawah 0. Oh, minus ya, Pak. Ya. 0 masih Kalau bisa. Emrat itu Nol masih. deltanya delta asing apa delta apa sih, Pak? Delta inilah. Sebentar. Oh, delta. Ya, Delta. yang Sebentar, jadi gini saya masuk ya. Zoom. Kata yang Oh, buat iya. ini. Kalau di bawah 0 kurang bagus. Ambillah yang di atas 0. Jadi kalau Makin 0 gede, makin berarti kan bagus. masih di antara, Pak. Oh, Kalau ragu ya jangan diambil. Yang 0 ini kan pas di antara ya. Kalau makin bagus apa gimana, Pak Holi? Kenapa? Kalau makin besar makin bagus deltanya. Itu belum ada yang bilang gitu, Pak. Jadi saya nggak bisa. Belum ada. Ya. Hanya Oh. bilang kalau di atas 0 itu yang bagus. Tapi kalau di bawah 0 artinya minus, kurang bagus. Oke. Pak Holi sudah menghilangkan yang up OB ya tadi ya? Kenapa? Tadi up OB-nya udah dihilangkan apa Up yang tadi OB. kita buat Ya, di kalau mau pilih ya, 1 OS up OS, lebih besar 50. yang 2 up lebih kecil dari 50. 3 up 50. lebih besar dari 50. Ini pilihannya. Berarti kalau ini Jimas sama Pol. Sorry. Ya, Jimas sama Pol. Kalau Dewa, Jas, ini nunggu up OS-nya. OS-nya nunggu up berarti. Up OB juga enggak kan, Bos? Up OB enggak? Up OB enggak. Jadi raja hilang. Yes. Raja, PTDU, PNPN. Ya, yang up OB ini jangan. Aduh, Wah, ini siapa ya? Pak, di-mute, Apa di-mute itu? dulu, Pak, di-mute, Pak. Bentar. Oke. Jadi yang up OB ini jangan.
Kalau yang down ini kan masih nunggu 14 hari kan masih oke nih. Nah, kalau down, kalau dia mulai up ya, up OS, nah itu baru mau bergerak. Berarti tinggal 3 tuh, Bos. Tinggal 3 enggak dong? Oh, Emrat, kalau ini ya? Ya, Emrat, Jimas sama Pol. Jimas, Emrat enggak kan? Emrat kan deltanya 0. Oh, tapi dia deltanya up up, OS. oh ya, up OS, sorry. Up OS. Up OS, ya. Ya, 3. Terus Jimas up lebih kecil dari 50, Pol Yes. up lebih besar dari 50. Selebihnya down sama up OB. Ya. Itu pilihannya. Tapi kalau mau supermarket, beli aja semuanya ini. Ya. Daripada iya, kalau memang niatnya supermarket, ini kan tinggal sudah kelihatan persentasenya. Iya. Tinggal kita mau 1 hari sampai 14 hari nunggunya. Gitu. Itu kalau mau supermarket. Nah, Pak, yang itu spike berikutnya- fund itu apa ya, Pak? apa Bu? Spek span. Spike fund itu kepake nggak angkanya? Spek span apa dulu ya? Apa Pak Han? Ingat saya bilang apa? Saya lupa. Bentar, saya tanya, Pak, saya lihat lagi ya. Harus cari contekan. Iya. Saya harus cari contekan. Jadi kalau dari delta itu cari yang di atas 0. Bentar, saya cek lagi. Berarti cuma dapat 2 dong Pak Holi ya. 3, Pak. Kalau harus memilih, iya. Kalau mau supermarket, ya. Kalau mau supermarket, ya udah ambil semua. Jadi kalau harus milih, ya. Cuma 3, Pak. Emrat, Jimas sama Pol. Oh iya. Spek fun itu sama dengan spek di jam dia muncul. Kalau delta, jika di atas 0 maka speknya bagus. Cuman itu saya yang dikasih tahu. Jadi kalau delta, kalau nilai jika apa, Pak, di spek atas fun-nya, 0 maka speknya bagus. Spek fun, nah ini bilangnya spek di jam. Spek fun sama dengan spek di jam dia muncul. Nilainya itu apa maksudnya, Pak? 6.000, Nah, ini- 2.000? Nah, ini saya nggak tahu Pak, belum tahu. Nah, Oh, siapa Pak Theo besok kalau di mana ada Zoom di panen Nah, bisa Oh, iya, ditanyakan. iya, Pak. Siap, Tolong siap. tanyakan ya. ya, siap, Pak. Ya. Karena saya nggak sempat ikut lagi di sana. Iya, Pak. Ada Siap. Mas Hendri, Pak Hendri dan lain-lain. Semua kenal saya. Sama yang buat ini Pak juga. Anton yang ngajarin, Pak, langsung, Pak. Oh, Pak Antoni sekarang. Iya. Pak, itu spike waktu dia muncul. Spek ya, spek di jam dia muncul. Nah, cuman Volume angka kan, 6.000, 200.000. Ini detailnya saya nggak tahu, Bu. Bukan 6.000 ini pastinya bukan akan ke 6.000, bukan ya? volume kali Bos ya. Bukan. Mungkin. Karena saya nggak tahu, saya nggak jawab. Jadi cuman speknya keberapa? Ini. Jadi Adi berarti beli 6%, kalau cukup ya beli. Gitu. Ya. Itu untuk spek. Nah, berikutnya kalau kita mau beli saham. Kalau kita mau beli saham, pasti kan Pak habis dibeli turun. Beli sedikit naik, beli banyak turun, gitu kan? Habis beli turun. Itu gua banget itu. Gue banget. Nah, maka carilah, kalau nggak mau seperti itu, maka carilah saham yang ada yang ada demand zone. Carilah saham yang ada di demand zone. Jadi kalau takut turun, saham yang kita beli takut turun drastis, carilah saham yang ada demand zone-nya. Artinya apa? Kalaupun turun, kita bisa mengukur. Kalau turun akan kemana turunnya. Dan ini harus kita cek satu persatu, Pak. Contoh sahamnya ada daftar saham itu Ali, Aba, Abda. Ali, kita cek ya Ali, Aba. Time frame-nya daily aja. AALI.
Tag-nya pakai multiple trend line. Multiple trend line. Contoh AALI. SD. Yes. Nah, kalau ada di sini di multiple trend line, ini ada abu-abu. Ada yang di atas candle, ada yang di bawah candle. Candlenya kan ini nih. Ada abu-abu, itu yang di bawah candle juga ada. Kalau ada abu-abu di bawah candle, itu namanya demand zone. Kalau ada abu-abu di atas candle, ini namanya supply zone. Kalau yang beli saham dan suka trauma, beli turun, maka mulai besok belilah saham yang ada supply zone-nya. Sorry, demand zone-nya. Kayak gini. Kalau saham yang dibeli tidak ada demand zone-nya, jangan dibeli. Karena sudah trauma. Traumanya apa? Setelah dibeli, turun. Tapi kalau sudah ada demand zone-nya, akan punya angka. Kalau turun atau resikonya, itu di berapa? Nah ini ada di sini. Tinggal lihat area demand zone-nya itu berapa angkanya. Contoh, kalau AALI, ini demand zone-nya di 8212. Harga sekarang 8275. Jadi kalau turun, bisa ke 8212. Tapi kalau lebih turun dari 8212, harus jual. Jadi ada resiko yang bisa kita ukur. Kalau rugi, itu berapa sih kerugiannya? Itu bisa diukur. Itu AALI atau yang lain, apalagi ABA. ABA juga sama. ABA ini waktunya beli, tapi kalau turun dari 174, ABA harus jual. Ini sudah ada di demand zone. Oli, Pak. Yes. Kemarin sempat dijelasin Pak, ini ada tulisan STO tuh Pak di kiri STO up OS. Ya. Nah itu katanya kalau ini lebih bagus nih karena up overshot kan? Yes. Iya, STO ini kan stok indikator stokastik ini Pak. Iya, iya. Di sini lihat ujungnya ini. OS berarti di bawah 20. Tapi kalau up berarti kan ujungnya ini naik. Naik. Gitu. Nanti ini akan golden cross nih. Oh ini sudah oh ini sudah golden cross ya? Sudah golden cross. Yes, ini D-nya 11, K-nya 9. Berarti sudah ngelewatin D, berarti sudah golden cross. Jadi seperti ini ya bagus. Baru ditambah ini, penguatnya mana? Supply demand zone. Nanti karakternya seperti apa? Saham-saham yang ada di demand zone. Karakternya seperti ini. Ini karakter saham yang ada di demand zone. Tiba-tiba akan naik. Ini. Tapi jangan Pak, saya beli tapi nggak naik-naik. Sama yang beli NDX mulai dari sini. Nunggu lama. Enggak, lamanya bukan setahun gitu kan. Ya kadang 10 hari, kadang 5 hari. Atau kalau sudah berhari-hari di demand zone, baru beli. Ini juga enggak di OS kok saat naik ini. Ini sudah di overbought. Di overbought baru naik. Tapi kalau mau beli saham yang untuk sudah orang-orang yang bagi yang trauma terhadap penurunan, beli kayak gini. Jadi coba cek, kalau di portofolionya ada yang minus lebih 10%, mulai besok jangan beli saham yang tidak ada demand zone-nya. Karena apa? Karena pasti nggak dipantau itu. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara mencari saham-saham yang ada demand zone-nya? Caranya, ini ada daftar saham, ALI, kalau Spektan tadi bisa. Demand zone. Demand zone. Lalu supply zone. Ada 824 saham, cek satu-satu. Kalau ini murni ngecek satu-satu, belum ada screeningnya seperti Spike tadi. Ya.
Jadi ada 800 saham, itu cek satu-satu. Udah secara screener ya. Screeningnya Bagus, belum ada. Ini. Atau ya. Ini ada 84 yang ikut edukasi kan. Kalau mau ngecek 10 saham aja, masing-masing 10 saham, udah selesai ini. Jadi satu orang ngecek 10 gitu. Itu udah selesai. Atau ke grup VVIP. Nanti VVIP mulai bulan ini saya kasih demand zone ini. Spek sudah kan? Daily sudah. Berikutnya nanti demand zone. Jadi yang belum di VVIP, kalau nggak mau ngecek, ke VVIP. Setiap bulan nanti saya kasih yang demand zone. Itu Bulan tersendiri ini ya. belum ya Pak ya? Kenapa? Bulan ini belum ya Pak? Bulan ini belum ya Pak? Ya, lagi dicek Pak. Lagi dicek. Oke. Pak, coba tolong liatin itu poli Pak. Itu demand zone-nya pendek banget Pak. Coba. Apa Pak? Saham? Poli. BO. Iya Pak Y. LY. Nah ini. Ini besok siap-siap naik Pak. Doji nih. Pas di demand zone-nya ya. Poli ya. Masih kena tato X. Poli kayaknya, aduh masih nggak ya dia ya? Nah, kalau Saya masih belum cek, Pak. ya kalau masih enak. Kalau Oh, gitu. besok dilepas, nah naiknya bisa langsung kenceng. POLI. Masih kena tato X. Masih ya? Ya. Itu yang sebelahnya itu demand zone ya Pak ya, yang sebelumnya ya Pak ya. Tapi pendek ya Pak. Ini demand zone ya. Ini masih di Ya. area demand Ya. zone. Yang poli itu kan terus sudah turun dari demand zone nggak? Belum Bu, belum turun demand zone. Ini kan Oh. masih di area abu-abu kan? Oh, di dalamnya masih Iya. berarti ya. Betul. Oh masih di area itu ya Pak. Ya. Oke. Contoh kayak ini supply zone kan. Jadi areanya di mana? Pertama di sini, yang kedua ini. Ini kan pasti ada angkanya di sini berapa? Ini 7 Ya. mungkin 74 lah ya. 74 ya. 74 ini perkiraan berapa? Ini ke sini 80 berarti mungkin 79. 77 lah, 77. Ya, di situ. Ya. Ini di supply zone-nya di sini. Oh kalau dengan posisi seperti itu bagus ya Pak? Iya, ini kan di demand zone, Pak. Iya. Nyari saham yang seperti ini. Pertanyaan Kalau- Pak Ali, kalau ada demand zone itu nggak bisa tembus demand zone ya Pak? Bukan nggak bisa tembus, Bu. Tetap bisa tembus. Tapi susah. Kalau demand zone-nya ketembus, jual. Berarti tetap kita monitor ya Pak ya? Betul. Jadi artinya apa? Resikonya kan terukur. Gitu kan? Kalau demand zone-nya ketembus, berarti turunnya ini akan makin drastis nanti. Ini yang Jadi, overshoot ini. Nah, Cari dulu area demand zone-nya berapa. Contoh kalau ini. Ini mungkin di 60 atau 59 ya. Garis hijau ini 59. Kalau turun dari 59, turunnya makin drastis. Jadi lepas. Artinya apa? Beli di 61, resikonya turun dari 59. Jadi turun dari 59 harus selesaikan. Jadi resikonya terukur nanti. Oh gitu. tanda-tandanya lihat biru-biru juga Pak ya? Gimana? Di time 1 menit sama prime time Enggak 1 usah menit Bu, sama- enggak usah. Oh, nggak usah. Enggak usah lihat itu. Karena ini yang dijaga cuman turun aja. Kita tuh beli saham yang paling nggak enak tuh kan kalau turun gitu. Ini kalau turun akan ke berapa? Kan gitu. Jadi kalau sudah Tapi turun kalau- dari demand zone harus jual karena Kalau- akan makin turun. Kalau doji gitu kelihatannya bagus Pak, berarti Pak. Yes, kalau doji ini kan setelah turun muncul Uh-uh. doji, berarti kan Iya. akan naik. Ya. Sebaliknya, kalau saham sudah naik terus, muncul doji akan turun. Mana sih Pak doji Pak? Ini kayak inilah, ini doji. Kayak tanda, kalau candle seperti tanda plus kayak gini. Tanda plus ya. Itu doji. Ini kan doji nih, terakhir nih. Saya gemes sama saham ini Pak. Udah lama nunggu. Sudah lama nunggu. Pak Holi tanya Pak Holi. Yes, silakan.
Yang Pauli tadi bilang masih kena tato X, tandanya dari mana Pak lihatnya Pak? Oke, Bapak buka apa ini namanya? Klik order. Nah, ini kan ada tato X, Pak. E sama X. Begitu. Mana lingkarin dulu Pauli? Kenapa? Tatonya. Oh, ini saya lingkarin. Nah. Ini, Pak. Gimana, sorry? Saya lingkarin ini ada terlihat di layar? Oh, ada ya. Nah, ini tato, ini kan ada X, itu berarti tato X. Oh. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Kalau daily-nya itu lewatin di bawah dimension, Pak. Ngelewatin dimension. Yang mana, Pak? Di bawah. Support. Batas support. Iya, support kan ini. Poli. Nah, ini kalau di daily-nya, Pak, kalau kita lihat di Heikinasi, Pak. Dia ada udah ngelewatin ke bawah, Pak. Maksudnya? Di Heikinasi, Pak. Maksudnya arsiran Demanson itu hanya ada di ya Pak ya? Di ini, Monica. Di Monica ya. Bukan Pak, kalau kita dilihat di daily-nya MOS itu ada batas support bawah Pak. Ini? Ya, dia udah turun lebih di bawah garisnya tuh Pak, bawah support. Trendline. Trendline ya, sorry. Trendline. Benar, ini sudah ngelewatin trendline. Cuman Bapak lihat nih candlenya. Ini kan nggak mau turun dari sini. 3 hari, ini kan candlenya nggak mau turun kan dari ini. Ini loh, ini kan sejajar candlenya. Oh, rata ya Pak ya. Ya, berarti tanda ini kayak gini, tanda-tandanya mau balik arah. Karena nggak mau jebol. Gitu. Kecuali kalau kejebol, ya berarti demand zone-nya kan jebol. Kalau turun dari ini berapa ini? Iya, yang tadi ya, angka nggak kelihatan. 60 nih. 60. Ya. Tadi kan di 59. Jadi kalau besok turun dari 60 gitu, berarti dari 59 berarti akan makin turun. Oke. Lihat besok aja ya Pak ya. Yes. Kalau memang dia turun udah lepas aja ya Pak. Betul. Oke Pak. Makasih. Pak Holi mau lihat demand zone-nya agro, Pak Holi. Demand zone-nya agro. Multiple trendline. Multiple trendline agro. Nggak mau dari tadi. Demand zone-nya nggak ada, yang ada supply zone. Tapi ini oversold. Oke. Kalau mau lihat supply zone juga sama, multiple trendline juga ya Pak? Ya, sama. Oli. Yes. Ini kan untuk spike dan demand ini kita ceknya di pagi hari atau dari malam ini bisa? Malam ini bisa Pak. Jadi jam berapapun bisa dicek. Setelah market tutup ya. Saat pasar buka juga boleh bisa dicek. Dipakai. Jadi update. Real time maksudnya. Boleh, tolong coba Pak, saya nggak ngerti Pak, lihat dimensionnya Pak, yang Raffi coba Pak. Raffi. Raffi, dimensionnya di sini Bu, 140-an. Lihatnya di mana nih Pak, di CTL ya Pak? CTL betul. 140-an. 104. Garis biru itu Pak. Abu-abu, ini kan ada abu-abu. Ya. Ya ini. Oh itu demand. Yes.
Kalau ada di abu-abu ini di bawah candle itu demand. Kalau ada di atas candle itu supply. Yes. Oke. Iya deh. Jadi besok itu kemungkinan tadi kan ditarik turun, besok bisa naik tuh Pak kira-kira. Kemungkinan naik besok. Oke deh. Ya deh. Kalau selis gimana Pak? Selis. Fungsinya sama ya Pak ya, demand zone sama supply zone. Fungsinya sama. Kalau fungsinya kalau supply zone itu untuk melihat apa itu namanya resisten kuat. Kalau demand zone untuk melihat support kuat. Bedanya di sini. Kalau selis tidak ada demand zone dan supply zone. Jadi gimana tuh Pak? Nggak gimana-mana, berarti nggak ada supply zone sama demand zone. Maksudnya gimana apanya, Bu? Jadi kemungkinan naik apa turunnya kita nggak tahu. Kalau bukan, demand zone sama supply zone bukan untuk melihat kemungkinan naik atau turun. Demand zone itu untuk melihat resisten kuat. Kalau diterjemahkan berarti turunnya kan susah gitu. Gitu. Kalau untuk melihat akan naik atau akan turun, kalau hanya untuk 1 hari, besok lihat candle bayangan. Kalau untuk melihat akan naik beberapa hari, lihat spike-nya. Gitu. Tujuan atau target harga itu lihat spike-nya. Spike. Oke. Yes. Demand zone untuk melihat supportnya kuat apa enggak ya? Yes, untuk melihat support kuatnya. Kalau supply zone resisten kuat. Resisten. Pak, berarti kalau ada supply zone tuh harga akan tertahan di situ dulu gitu ya Pak? Kalau waktu naik ya. Betul. Tunggu volume banyak baru bisa tembus. Ya, butuh effort. Ada lagi? Jadi tadi kalau lihat harga tuh naik atau turun, kita lihat candle bayangan. Kalau mau lihat berapa hari, kita lihat spike. Ya. Satunya lagi apa tadi, Pak? Satunya lagi. Cuman itu. Kalau jadi kalau pengen tahu harga besok naik apa enggak, kan kalau cuma 1 hari itu candle bayangan. Kalau ini beberapa hari ke depan naik enggak? Itu lihatnya spike. Jadi itu ya strategi yang bisa kita gunakan. Kalau memang pengen supermarket ya, pengen beli banyak saham, rencanakan dari awal. Jadi rencanakan dari awal kalau memang suka beli saham banyak, 10 saham, 20 saham, bukan nggak boleh, boleh. Tapi rencanakan. Kayak gini cara merencanakannya. Kalau Bapak dan Ibu yang sering trauma, dibeli turun, turunnya juga dalam, maka belilah saham yang ada demand zone-nya. Ya, yang trauma dengan penurunan, belilah yang ada demand zone-nya. Cara nyarinya? Cara nyarinya. Ini ada Bapak sudah punya daftar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? Ya. Sudah ya? Sudah. Caranya buka aplikasi Monica, lalu klik analisa teknikal, lalu cat teknikal. Di sini perintahnya pilih yang multiple trend line, lalu kode sahamnya. Contoh IATA. Time frame-nya daily. Ngecek satu-satu ya Pak? Yes. Oke. Mau kan ngecek satu-satu? Iya, ya. Itu kan soalnya kan kadang-kadang ada feeling juga kan dicek ya. Gitu ya. Betul. Berarti ini lengkap Pak ya, ada demand zone sama supply zone. Yes, jadi satu. Jadi ini Pak Oli, kalau misalkan oh ya naik, tapi kemudian setelah kita cek di Monica itu ternyata dia mau masuk ke supply zone, yes. Maka itu kita juga perlu waspada, bisa kuat, kalau kuat dia akan tembus, tapi bila nggak kuat ya bisa dia akan turun lagi. Betul.
Jadi cirinya yang bisa nembus supply zone ini kalau volumenya besar, Pak. Itu baru bisa nembus. Gitu. Oke. Ada catatannya. Ada lagi? Atas hilang berdua. Holly. Ya, Bu. Jadi kalau demand zone itu bisa berarti bandar nyangkut di harga itu ya, Pak? Demand zone bukan nyangkut. Kalau demand zone itu bukan nyangkut. Kalau supply zone ini yang nyangkut. Contoh nih, ini IATA pasti banyak yang nyangkut di 160 sama di 200-an. Kalau dia supply stuck zone di itu situ, nyangkut. Pak, ya? Ya. Berhenti di situ. Kan ada tuh orang itu kalau aku dulu nak Bali nih, dia bilang mau pakai membangun dulu, tapi dia janji dia panen ini tetap kembali. Gitu. Ada lagi? Kamu tuh bilang Jadi nggak perlu lihat candle lagi Pak ya? Nggak perlu, Pak. Kan durasi waktunya kan sudah kalau spek kan durasi waktunya kan Ya. sudah bisa kita tentukan. Pak, bisa apakah saham itu Pak bisa turun dari demand zone, Pak? Bisa. Saya. Turun dari demand zone bisa, tapi susah. Jadi Oh. artinya kalau ada saham turun dari demand zone, kita harus jual. Oke. Oli. Kalau Ya, naik Bos. mesti tunggu volume yang besar ya, Pak? Kalau Ya, kita Oli. menggunakan parameter demand zone, kemudian kita gunakan lagi parameter spike, bisa nggak digabung gitu untuk Bisa. mengetahui berapa ini? Bisa banget, dalam Pak. 14 hari. Ya, bisa. Jadi yang bagus bagaimana gitu kan? Yang bagus adalah cari saham yang ada di demand zone dan ada spike-nya. Oh ya. Sip. Makasih Pak Oli. Yes, jadi bisa dikombinasi seperti itu. Apalagi Heikinasi biru pertama ya, Pak. Dan candle Heikinasi-nya biru pertama. Langsung Bisa beli di saat sini itu. kan ada yang Pak, yang satu juga sama M20 tuh. Iya, Ipa Ana. Sampai itu. Ini nih sudah minta ada nih kapan 5 orang minta. Oke, sudah cukup. Tadi Pak Oli punya trik saham yang sampai 800, kemudian ada spike, ada demand zone, ada supply zone. Maksudnya mau cari spike-nya itu, jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi, lihat di daftarnya itu ya Pak? Iya. Yang daily ya, yang daily. Iya, Jadi daily. kemarin kan sudah saya kirim kan, spike daily Iya. untuk yang bulan Desember di VVIP ya. Ya. Jadi maksudnya itu nggak usah buka-buka Monica, tinggal lihat ini aja. Bukan, tetap Monica dibuka. Jadi dipastikan lagi ya kan. Jadi artinya nggak perlu nyari satu-satu gitu Ibu. Iya. Misal Ali, oh ada spike-nya. Nah, besok kalau kita mau beli, cek lagi berubah atau enggak, masih ada atau enggak. Ini Karena saya speknya, ngecek, ya. speknya Karena saya baru ngecek, 05 aja Pak ya. bukan, yang daily. Daily. Yang saya kirim di grup VVIP itu yang daily. Iya. Saya ngeceknya kemarin hari Sabtu hari Sabtu ya. Pakai banget ya. Daily yang 9 bulan berarti Pak ya. Yes. Pak itu yang saham beggar kan Pak ya? Ya, yang saham beggar, calon saham beggar. Nah, di situ. Kalau yang demand zone ditunggu ya, masih dicari. Tapi harapan saya sebenarnya ngecek sendiri-sendiri supaya benar-benar tahu persis kalau mau dan harusnya mau. Pak Holi, Yes. boleh tanya yang lain Pak? Kemarin Boleh. ada jelasin kalau lihat di transaksi yang dan yang dilihat apanya Pak? Yang dilihat stok dana di sini. Di stok dannya yang dilihat apanya? Ini kan stok dan. Yang dilihat apa? Pertama dannya ini. Di dan ini berarti ini adalah yang transaksi yang baru saja terjadi di sini. Oke. Lalu, nah di sini kan akan terlihat Bu nanti. Kalau banyak yang biru di sini, apalagi angkanya besar gitu, tandanya banyak yang beli. Kalau biru apa merah apa tuh Pak? Biru. Kalau merah itu berarti banyak yang jual. Oh gitu. Tuh, itu satu. Yang kedua,
cek lagi yang namanya strength di sini. Kalau persentase strength-nya di sini sudah 200, sebaiknya jangan masuk. Itu bulan tanggal Kalau persentase kenaikannya masih kecil atau di bawah 10%. Jadi persentasenya di sini di bawah 10%, tapi strength-nya sudah 200, sebaiknya jangan dibeli. Untuk fast trade ya. Oke, itu lihatnya di MOS ya Pak ya? Di MOS, betul. MOS-nya sebelah mana yang sudah di-set sama Pak Holi, lihat di sebelah mana Pak? Yang kalau pakai layar 1 apa 2? 1. 1, oke. Nggak Berarti bisa yang ya? di baru sini. Oh, kayaknya kok nggak ada baru ya? Ini saya nggak lagi ngadep sih. Oh, nggak lagi ngadep. Oh, Silakan nggak. menghadap kalau gitu. Di baru gitu ya, ada ya? Ada. Kalau nggak ada, berarti nanti minta di-setting ulang ya. Oh gitu ya, oke. Jadi kalau kenaikannya masih di bawah 10%, strength-nya udah 200, jangan masuk gitu ya? Ya, nah, strength-nya ada di sini. Oke Pak. Saya mau minta set ulang Pak, yang kemarin di setting saya delete karena suka error. Oke, nanti di-setting ulang. Tapi itu sawah itu yang besar itu. Iya, sawah. saya punya kayaknya juga belum ada deh yang baru itu deh. Yes, berarti bisa di-setting lagi. Atau ya, Ibu tinggal buka di sini. Dia pernah pasang Di order, ini ada klik order. Nah, di sini ini ada stock done. Di order, quote apa? Iya. Dia nyano masuk aja Oh, di quote lalu stock done. Kasih mau dia riwayatnya. Quote stock done. Yes. Pak, nanti kalau mau dijadiin satu layar caranya gimana Pak? Gaptek nih Pak. Dijadiin satu layar. Nah, layarnya Iya. seperti apa dulu? Ini yang cuan gini nih. Yang mana? Cuan. Dari Pak Holi yang judulnya cuan ya, benar kan? Oke, Yang di layar itu ada. stick sama. Oke. Layarnya muat apa tidak? Itu pertama. Pertanyaan pertama, layarnya muat apa tidak? Kalau layarnya nggak muat, taruh di layar yang kedua. Januari. Oke. Di layar Ibu sudah kecil-kecil, tampilannya kecil-kecil, atau kalau dikecilin masih muat apa enggak? Mungkin muat ya, mungkin Muat, ya. oke. Kalau muat, berarti sekarang kan udah full itu Bu ya. Ada 100 stick, ada 1 menit, ada stop done. Bid over. Yang kanan Sama bid over. Oke. Iya. Kan ada 3. Kan kayak gini nih. Iya. Ya kan awalnya kan kayak gini, ada 3 kayak gini kan. Dari bulan dari April. Lalu kecilin Bu. Yang 100 stick kecilin, 1 menit kecilin, baru munculin stock done kayak gini. Taruh. Ya betul Pak Holi, kita kecilin, kita pasin yang rapi, giliran udah kita keluar dari situ balik lagi. Oke. Sebelum keluar disimpan dulu. Baru pura-pura. Setelah ditata Gimana? seperti ini, ya kan? Baru di sini ada tanda kamera, diklik. Nah, itu untuk menyimpan. Kalau nggak disimpan, ya berantakan lagi besok. Iya, betul. Lagi nanti aja. Dari kameranya ya Pak ya. Ya, klik tanda Oke, kamera ini untuk menyimpan yang sudah kita tata. Rapikan. Oke, nanti dicoba deh. Saya lagi nggak ngadepin sini. Oke, makasih Pak. Pak Holi, tadi saya buka multi bagger yang dikirim Pak Holi. Kok nggak ada agro ya Pak ya? Nggak ada agro. Coba cek ke bawah. Masa nggak ada agro? Itu kayak macam 2 Nggak ada Pak. Kalau ada gimana? Kalau ada berarti ya ada. Kalau ada berarti. Oke, coba saya buka ya. Agro. Ada nggak? Nggak ada Pak. Anu digadai. Berapa kali masa panen? Slip. Oh, nggak ada. Nggak ada Pak. Mata saya kan langsung lihat tuh, oh nggak ada. Anggap aja tuh 4,5 kali tak 50,5 hektar. Nggak ada Nggak Pak masuk. Holi. Nggak masuk. Berarti yang ngetik nggak memasukkan. Ngantuk Pak. Tadi memang ada. Jangan-jangan memang nggak masuk kategori. Oh, yang ini. Yang di daily. Oh, yang di Ayo, daily. yang di daily. Ngeceknya di mana dulu? Yang di daily ada. Speknya kan di daily. Ya di daily ini. Ada ini Agri di daily nomor 34. 34.
Ada Pak, ada. Salah kamar berarti ngecek. Salah kamar. Di 34 nomor yang daily nomor 34 ini ada. Iya nih spike DD. Ini loh, DD Bu. kan daily kan. Oke. Nomornya 34. 34 di MKNT. Berarti salah kamar. Salah ke koma. Di daily ini dua kalau kali yang itu. itu kalau yang gocap itu kan harganya sorry. Itu kan harganya Oh, sekiranya bayar nih Mama. Oh, beda ya Pak Oli? beda. Iya. Saya juga bukanya di spek daily kok. Cuma saya gini mau buka agen gas di sini. Bentar, ini belum saya urutkan. 34-nya nih MKNT. Ini tidak mengecewakan muka kakak. Oke. Itu yang mana? Ini kan ada all nama, all persen, daily, gocap. Ganti nomor lagi. Ini kan ada 4. Ibu klik yang daily. Tapi sudah kalau judulnya daily semua. Tahu itu. Tapi di bawah kan ada yang gocap, berarti ini kan harga yang 50-an. Yang daily itu berarti time frame-nya daily. Nama daily. sheet-nya yang nama sheet daily yang diklik. Si Kapo. Oke deh, saya kirim lagi ya. Pinjam Ya, Kapo. Makasih. Oh, ini benar, saya urutkan dulu. Ternyata saya belum ngurutin. Iya, ini kan nggak diurut ABC. Waktu baru mungkin dia suaminya dulu itu mau nikah 3 tahun. Itu beggar itu apa maksudnya itu Pak Pauli? Kenapa Pak? Beggar? Sama apa itu? Banyak Pak. Madi, Tora. Tandanya mau ke sana. Kalau dilihat dari spike-nya. UVOE ini 950%. Tapi ini spek daily Pak ya, 9 bulan Spek lah. daily. Betul, 3 sampai 9 bulan. Diam Bang. Juga uangku tuh. Oke, saya kirim lagi di WA ya. Pernah aku kasih tanya nih, atau mamanya aku tanya tuh Sirian, itu tangannya. Oke, ada lagi? Nakut. Pauli. Ya, silakan Pak. Ya, yang tadi kita itu tuh Pak yang lihat di Trendline Pak, yang Jimas Pak, itu nggak ada demand zone-nya tuh Pak. Nggak ada demand zone-nya. Iya. Saya kok. Lalu ya kalau nggak ada demand zone-nya berarti nggak ada support yang kuat. Ya, berarti itu di tip atau gimana ya Pak? Oke. Tujuannya apa dulu? Kalau yang tadi kayak supermarket gitu loh Pak. Kalau supermarket. Ya berarti kalau yang supermarket ya nggak apa-apa, kan yang dilihat speknya Pak, kan cuma 1 sampai 15 hari. Besok beli Jimas, lalu tunggu 1 sampai 14 hari, targetnya ke spek 05. Gitu. Ya, tapi kan lebih bagus kata Bapak tadi ada dimension ya Pak. Ya. Tidak di sini kan. Bagus, bener. Kalau bisa yang ada di manzur. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mau yang bagus atau yang nggak begitu bagus gitu. Jadi kan cara mudahnya, kalau mau supermarket, buka Monika, cari spike-nya yang 05, ya. Lalu speknya seperti tadi, tandanya. Persentasenya berapa? Kalau mau lebih bagus lagi, cari yang ada demand zone-nya. Kalau masih pengen lebih bagus lagi, cari yang hekinasinya biru pertama. Masih pengen lebih bagus lagi, cari yang EMA-nya Golden Cross. Tapi kalau mau cari semua kriteria tadi, belum tentu dapat sahamnya, Pak. Iya, iya. Sempurna sekali. Screening lapisan gitu kan Bos ya. Nah, jadi kalau mau mudah gitu kan, kadang kan kita itu nggak mau screening ribet kan. Coba nih, saya dari awal ada nggak yang ngecek speknya 800 saham? Nggak ada kan? Jangan itu, yang transaksi 800 saham ada nggak? Latihan 800 saham? Begitu kan nggak ada. Maunya kan yang mudah-mudah, maka yang mudah yang seperti ini. Ya. Gitu, Bos. Siap. Yes. Pauli. Ya, Bos. Pauli, ini di Monika tuh ada fitur baru, Pak. Geser ke bawah deh. Yang mana, Pak? Saya belum. Ya. Tabel sakti, Pak. Tabel sakti, oke. Nah, terus itu yang real time, Pak, diklik. Real time. Nah, ini tuh kita bisa milih, Pak. Saya belum pelajari nih. Jadi misalnya
Kita pengen yang RSI-nya yang paling kanan Pak, RSI diklik. Ada yang golden cross. Oke. Oh iya, canggih loh. Time frame-nya berapa nih, Pak? Kalau yang nggak mau bayar, Berapa Pak? Time frame-nya? Time frame. Time frame-nya, nah ini nanti kita bisa time frame-nya daily Pak. Ini ada sebelah Oh, kiri daily. time frame. Kan yang mau Daily. main, kita kan mau main panjang nih Pak. Oh, Baik kan? dikasih. bisa. Kalau bisa. Nah Pak, nanti ajarin ini Pak. Boleh juga Pak. Ini Oh, menarik. enggak. Kalau itu Template-nya jadi gini, macam-macam, Pak. Bos. Oke. Ini kan kalau time frame-nya daily, berarti kan cuma nyari RSI yang up lebih kecil 30 gitu. Iya. Ini kan cuma satu-satu, Pak, nyarinya. Iya betul. Padahal Bapak mau pengennya RSI-nya Golden Cross, MACD-nya Golden Cross, ADX-nya Golden Cross, Ya, itu terus apa susah. lagi? Itu nanti bisa Pak. Itu nanti di Di submit atas. Pak. Kenapa? Di submit nanti itu kan ada submit Pak. Keluar tuh Bisa. saham-sahamnya. Iya. Maksudnya Pak, Maksud maksudnya saya, Pak Rudi kalau sekali klik, screening-nya ya, banyak. bagaimana itu caranya? Sekali klik nyari yang ADX-nya Golden Cross, MACD-nya Golden Cross, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, RSI-nya juga Golden Cross. 4 indikator Saya pakai bisa bot sekali ya Pak klik. ya. Semua barang ini Pakai bot bisa sekaligus nggak? Pakai bot bisa sekali, Pak. darahku yang Kalau ini kan satu-satu. Iya. Gitu. Nah, ini bisa. Jadi memang materi awalnya boleh. Oh, saya pengennya RSI yang di bawah, yang up lebih kecil dari 30. Boleh di sini. Diklik. Lalu apa lagi nih? Submit, Pak ya? Iya submit. Oke, submit. Itu time frame-nya mesti diisi dulu Pak. Time frame-nya. Time frame-nya daily sama weekly di sini. Iya. Kalau untuk swing boleh kan. Nah, ini ketemu sahamnya. Cuman informasi kan cuma satu, Pak. Up lebih kecil dari 30. Oh, 3 kok ini banyak kok ini. Banyak bisa pilih Pak. Cuman Tinggal saya kan baru tinggal tahu, pilih Pak. ya. Sorry, tinggal pilih. Terus Nah, bisa masukin MACD-nya juga Pak, pilih. masukin MACD-nya. Oh, sekaligus bisa di sini. Bisa, Oke, bisa Pak. Yang up lebih kecil dari yang Golden Cross ya. Cross up 20. Golden Cross tadi di sebelah kanan Pak, di stokastik tadi Pak. Di apa? RSI yang sebelah kanan tadi Bapak. Ya, ini stokastiknya Golden Cross. RSI-nya bisa diklik 2 tuh Pak. Nah, Itu itu Golden juga. Cross ya. Saya lagi di sini belum. Oke, misalkan RSI Golden Cross, MACD juga Golden up lebih sorry, yang daily. Daily ya, daily. Ya, daily. Up 20 ya Pak. Yes. ADX-nya yang Itu saya nggak ngerti itu Pak. trend bull. Ini kalau ada yang Golden Cross sih, ini cuman bukan Golden Cross. 4 gitu doang Pak. Ya, oke, lebih kecil trend bull lah. Trend bullish. Lalu submit. Oh, ini apa tadi ya? Ini stokastik. Oh ya, ini stokastik, lalu ini MACD. MACD cari yang Golden Cross. Februari. Oke, submit. Nggak ada sahamnya. Berarti tidak memenuhi 4 kriteria ini. Iya, Yang 4 ya. Oh, ini bisa berarti, bisa Pak. Berarti ini untuk nyari beberapa saham bisa. Kalau nggak ketemu berarti dikurangin yang dicari. Kalau katanya ini Pak, sahamnya bisa milih juga di atas tuh ada yang di atas konstituen, ada yang nah itu. Oh ya ini. Mau yang LQ45, yang apa ini namanya? Syariah atau semuanya? Atau A aja Pak, coba. Disapit lagi Pak. Oke, yang all. Nah, sini. Keluar. Ini yang yang apa nih? RSI-nya Golden Nah, Cross. Ini Sama stokastiknya yang up 20. ini yang baru-baru ini. Ini. Ya bisa di sini. Nyari di sini juga boleh, Pak. Iya, iya. Time frame-nya daily ya. Maksudnya ntar ajarin Pak ini karena masih newbie juga baca-baca gini Pak. Oke. Bebas nanti kapan ya? Besok bisa, lusa bebas. Maunya kapan? Ya, ya. Nah ini. Tapi pahami dulu ya. Ya, yang betul, kita Pak. belajar kemarin tentang indikator. Ya. Ada RSI, stokastik, terus apalagi MACD. Ya. Nah, itu lihat dulu videonya. Atau nanti saat yang nggak mau nonton rekaman, saat ada materi itu baru bisa dibahas ini. Betul, betul Pak. Ya. Yang
Yang atasnya real time tuh EOD itu tabel Excel, Bos. Apa? Kalau yang OD ya, OD itu tabel Ya, Excel. real time yang Yang EOD kemarin itu katanya. tabel Excel itu. Ya, EOD ini yang ini kalau EOD ini yang terjadi hari ini. Ini semuanya ada di sini. Ini tabelnya X dalam bentuk Excel, Bos. Excel. Ya. 7 Maret dan 7 Maret. Kemarin dengan 7 Mei. Kalau ada itu, ya, Bapak usul nanti kalau ikut ya, usul cari yang EMA Golden Screening EMA Golden Cross tapi time frame-nya menit. Jadi bisa enak buat fast rate. Belum Pak, katanya itu belum. Karena baru daily sama weekly. Ya. Pak, Pak, kalau maksudnya EOD itu apa Pak? tabelnya di mana ini Pak, tabel saktinya? Di sini Bu, di bawah di sini. Baru ada di bagian website Bu, belum ada di handphone. Oh, Di web. oke. Di web. EOD itu end of date. Nah, Singkat ini panjangannya. Gue bilang ini dia. Gua ini kan 12. Gue bilang Jadi kalau fast rate tadi apa Pak? EMA-nya Nah, kalau ini kan belum Golden Cross. berangkat dua. Jadi gini loh. Saya ini lagi nyari IT. Pak Han itu lagi nyariin. Saya pengen itu cari frekuensinya yang lagi nanjak. EMA-nya Golden Cross. EMA-nya Golden Cross. Terus candle heikinasinya di 100 tick sama 1 menit itu biru. Biru pertama. Nah, kalau ada screening seperti itu, nggak perlu banyak layar. Cukup lihat itu, beli. Lihat itu beli. Gitu. Tapi belum ada, saya nyari di berbagai tool itu belum ada. EMA Golden Cross, candle heikinasi, biru. Ya, di Coba, time Pak, frame. saya cariin orang IT Pak yang biasa bikin robot gini Pak. Ya. Nah, kalau itu ada ke Glodok Pak. Ke kalau Glodok. ada Ke Glodok. Ya. Saya lagi merayu seseorang tapi belum mau. Mahal bayarannya Pak. Hah? Enggak kok. Mahal. Enggak. Enggak. Yang mahal itu ke servernya. Oh, Yang mahal itu servernya. Coba, Pak. Karena orangnya Saya ada kenalan orang biasa bikin robot Pak, robot trading itu Pak. Oh, robot trading. Ya. Jadi itu yang masih mau saya bangun di situ. Oli ada nggak rekamannya ini sekarang nih? Ada Pak, rekamannya ada hari ini. Oke, makasih, Pak. Nanti saya share di grup ini ya. Pemula. Bukan, di grup rekaman edukasi. Oh iya Pak. Ya, rekamannya selalu saya share di sana Pak, supaya nggak numpuk-numpuk dengan yang lain. Maksudnya tadi yang Pak Holi mau cari gimana Pak? Untuk apa Pak? Coba. Yang apa Pak? Yang itu orang IT untuk apa itu? Jadi nyari yang buat kayak bot Telegram itu. Oh yang kayak programmer gitu Pak? Ya. Nah. Yang bisa buat kayak gitu Pak. Bisa apa aja Pak? Di situnya Pak? Kenapa? Bisa bacanya apa di situ? Bisa baca. Jadi sama seperti bot Telegram kayak gini. Iya. Ya. Kalau sorry. Kalau di bot Telegram yang ada sekarang itu kan seperti ARA gitu. Calon ARA gitu kan. Spekulan ARA. Ini kan naiknya sudah 10% kan Pak. Biasanya kan kita ngejar kan kayak gini. Nah, yang saya pingin itu ada notif di sini. Pertama, yang heikinasi muncul di sini yang pertama. Lalu nanti ada yang super trend. Itu kan daily-nya. Lalu kalau yang fast trade juga sama muncul di sini. Tapi yang EMA-nya di time frame menit itu golden cross. Atau di time frame 100 tick golden cross. Tapi nanti dikombinasi ya. Time frame 1 menit terus frekuensinya itu. Jadi buat kayak gini tapi dengan cara saya gitu. Kalau selama ini kan saya masih menggabungkan kan.
di iPod ya, di iPod, di MOS, di sini nih buat Telegram, di Monica juga, kan gitu. Atau langsung screening di Monica tadi, cari yang di Manzone. Itu kan lebih enak. Sini saja dulu, kalau keluar. Gitu, Bos. Oke Pak, coba saya tanyain Pak. Ya. Nanti kalau memang harganya mahal, patungan, Pak. Iya dong. Iya Pak, siap. Patungan nanti kita jual lagi. Betul Pak. Kirim. Apa Pak Wali? Maaf baru gabung lagi. Nah ini, oke, terima kasih. Selamat sore. Gak sopan banget ini. Bu RT udah datang, tetap. Wah. Apa Pak Wali yang patungan? Jadi Pak Han, Makasih, Pak Oli. Pak Han itu mau buat yang cuman sekali lihat, mau buat robot yang sekali lihat supaya mudah, nggak melihat mouse, nggak melihat input. Iya. Ada saat tradingnya gimana? Koordinasikan ya. Saat tradingnya nggak apa-apa, kan tinggal klik buy, klik sell gitu aja kan. Nggak cari pelurunya. Nggak usah ngelihat time frame lagi Pak, nggak usah ngelihat apa-apa, ngelihat di sini aja. Muncul di sini buy, karena sudah dicariin di sini. Udah di screen. Udah screen. Dan itu kan harus butuh programmer kan Pak. Iya. Boleh tuh Pak. Boleh tuh Pak Oli. Yes. Kalau dana saya nggak mampu, saya ajak nanti semua. Iyalah, patungan Patungan, Pak Oli. Yang penting kan cuan. Ya, patungan terus nanti botnya ini jual lagi gitu loh. Kayak Monica ini. Ini kan dijual lagi. Betul Pak. Coba 95.000. Langganan Pak, langganan. Ya, langganan kan. 95.000. Kalau sebulan ada 4.000 orang, berapa kita dapat? Tinggal kali Pak. Iya, per bulan berapa? Monika kan Pak kalau ada tabel sakti harus yang 190 kan Pak. Ya, kalau yang lengkap ya 185. 185. Betul. Boleh deh Pak, cari deh. Ya kan? Ide saya Yang itu di bagus. Monica, kalau pengen lihat dimension di mana Pak Oli? Di menit ke berapa tadi ya? Di Monica. Anu Pak, jawabannya nanti ada rekaman di edukasi. Ya betul Bu. Di sini Pak ya, cat teknikal, lalu perintahnya multiple trendline. Oke. Terus time frame-nya daily. Contoh Kirim IATA. perintah. Lalu kirim perintah. Yes. Nah, di sini. Mau ngeliat apa Pak Oli? Di Manzone. Di Manzone, Bu. Di Manzone. Iya nih, IATA siap, nih siap. masih kita koleksi Pak Oli. Iya. Sekali dia naik ya, nanti jangan kaget kalau kayak INDX gitu. Berhenti di 160. Ya, kalau dia naik lalu tato H-nya dicabut gitu kan, terbang kayak BOS, kayak yang lain kemarin, BNBR. Terbang bisa nembus itu Pak, supply zone. Bisa, kalau volumenya besar bisa nembus. Kan Bu Joli ikutan beli nanti. Jadi tambah cepat Sudah ya. meminimize, pusing banyak-banyak. Thank you, Bos. Oke, ada lagi? Pak, ini topik tentang supermarket saham ya Pak. Kalau boleh sedikit summary Pak. Jadi Boleh. yang kita lakukan adalah kita coba screening spike yang 5 menitan. Oke. Kemudian kita kalkulasi berapa selisihnya segala. Lalu menurut Bapak, kalau kita lebih enak kita memilih yang prosentasenya besar atau yang lebih memenuhi kriteria tadi yang Bapak bilang up OS, up 50, up kurang 50 gitu. Ya, jadi ini kan cara mudahnya Pak ya. Kalau ini kan ada 12, beli semua
langsung beli nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus nunggu 1 sampai 14 hari dari segi hari. Oke. Kalau masih mau dicari yang spike-nya, yang stokastiknya. Jadi kalau misalkan Pak 12 kebanyakan, kan gitu. Misal ya, 12 kebanyakan, dipilih sesuai tadi. Up OS, ini kan bisa kita cek nih. Yang up OS atau up lebih kecil dari 50 atau up lebih besar 50. Pilihannya itu. Berarti nggak 12. Tadi tinggal berapa tadi? Tinggal 3 gitu kan. Tinggal 3. Itu. Mas Pol MS. Maka kembali lagi ke tujuan kita. Kalau memang mau mudah, saya nggak bisa melihat indikator, nggak bisa melihat candle biru merah. Ya udah, dari 12 saham ini, besok pagi beli semuanya. Setelah itu, auto sell sesuai dengan persentase spike-nya ini. Lalu tunggulah 1 sampai 14 hari, Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan pasang stop loss nggak, Pak? Gimana? Perlu pasang stop loss juga nggak? Nggak perlu, Pak. Karena nunggunya 1 sampai 14 hari. Gitu. Nggak mungkin diguyur ya, Pak? Atau ya. Nah, kalau nggak mungkin diguyur, maka tambahkan lagi indikatornya. Kalau ada perasaan takut diguyur, dari saham ini, carilah yang ada demand zone-nya. Demand zone. Pak, saya nggak mau diguyur, tapi yang ada demand zone-nya nggak ada, jangan dibeli. Kan gitu. Misalkan dari 3 tadi ternyata dicek demand zone-nya nggak ada, Pak. Nggak usah beli. Jadi kalau mau beli saham dan takut diguyur, jangan beli yang tidak ada demand zone-nya. Walaupun speknya tinggi, Pak, jangan dibeli, kan takut diguyur. Oke, Pak. Jadi kalau katakan sudah kita beli 3 yang memenuhi kriteria tadi, APS. Besoknya juga lakukan hal yang sama, Pak. Besok, iya. Lakukan hal yang sama. Karena kemungkinan bisa muncul emiten-emiten lain lagi ya. Yes, betul. Hari tunggu 14 hari itu. Iya. Jadi hari ini misalkan dapat 3, ya udah beli 3. Besok ngecek kayak gini lagi. Besok dapat 3 lagi, beli 3-3-nya. Pak Oli. Pak, kalau Yes. Pak, itu kalau asa tuh gimana tuh, Pak? Nggak ada Kenapa? demand zone ya, Pak? Kalau nggak ada demand zone-nya, jangan dibeli. Kalau takut diguyur. Soalnya saya punya lama, Pak. Saya udah ngecek Pak Oli, Tolong lihat di ini, Mas Pak. nggak ada Nggak demand ada ya, zone, Pak? tapi adanya supply zone. Ya, kalau berarti bisa tuh. Asa ini yang contoh nih. Asa, Pak saya mau beli Asa, bagaimana? Nggak, demand zone-nya nggak ada. Bagaimana? Jangan dibeli kalau takut diguyur. Kalau sudah punya di atas, bagaimana Pak? Kesalahan waktu beli. Ya dong. Cut loss. Cut loss, jangan. Kayaknya masih mau naik. Jadi Tapi, nggak usah Iya. cut loss, Pak. Kenapa? Nggak usah cut loss, Pak. Nggak usah cut loss. Kalau sekarang cut loss-nya udah telat, Bu. Kalau mau cut loss itu, ya, saat cut loss itu kayak gini loh. Kalau mau cut loss itu kayak gini. Bisa. Kalau mau cut loss itu berarti pakai Heikinasi. Contoh Asa. Kalau punya Asa itu, nah belinya kapan dulu? Kalau Udah misalkan lama, Pak. lamanya di harga berapa itu? Coba. Saya 200 kurang, Pak. 190-an, Pak. 190-an, berarti sekitar di sini. Nah, harusnya di saat di sini nih, merah ini, jual. Kalau Ibu beli 190, lalu hari ini nanya ke saya, Pak ini gimana? Cut loss apa enggak? Saya nggak bisa ngomong, Bu. Susah saya ngasih jawaban. Udah dalam ya? Ya. Iya. Gitu. Bisanya ya, yang bisa saya lakukan nanti, Bu, tunggu candlenya biru, baru nanti breakdown. Breakdown-nya sampai berapa? Baru cek spike-nya. Kalau misalkan spike-nya berapa tadi, Bu? 140? Ya, di yang 05 ya. Yes. Misalkan spike-nya 140, maka Ibu harus breakdown
sampai harga rata-ratanya di bawah 140. Belinya berapa lot? Dihitung dulu nanti. 1000 lot. Gitu. 2000 lot. Ya, Tapi nggak Pak, apa-apa. dia sukanya cuma hijaunya satu hari dan merah lagi, Pak. Nah, maka dicek sekarang sama sesuaikan dengan spike-nya. Jadi kalau mau average misalkan nih, speknya 140, lalu kita average down sampai 150. Sebaiknya jangan di average down, percuma. Uang kita ngendap di situ nanti. Oh, jadi kalau off-rate semuanya bisa dikeluarin lah, buang semua lah ya Pak ya. Yes. Harus di bawah spek rata-ratanya ya, Bos. Iya, supaya kan mudah terjemputnya. Minimal BEP lah. Jadi uang kita kan kembali. Kalau beli berdasarkan spike itu biarpun diguyur kan nanti pasti akan mencapai spike-nya itu kan Pak. Betul. Jadi Kan tinggal nunggu 1 sampai 14 hari. Iya, nggak perlu khawatir diguyur atau enggak. Yang penting nanti suatu saat akan tercapai spike itu gitu kan. Yes. Oke, Sore Pak Oli, saya Tapi- ngecek dari 3 tadi Jimas, Pol, MRAT. Ternyata yang MRAT itu ada tiga demand zone, satunya supply zone. MRAT, Pak. Oh, frekuensi analisa. Nggak ada di manzonnya, Bu. Oh, enggak ada. Itu yang tebel-tebel tuh, Pak. Yang mana? Nggak ada di manzon. Di manzon tuh di multiple Iya, trend line. multiple trend line. Ya, ini 5 menit. Oh, daily, sorry, daily. Daily, ya. Ada 3 garis, Pak. Ya, ini di manzonnya di sini. Yang 600. Di mandurnya di atas. Di bawah kan. Candle-nya kan di sini. Oh, iya, iya. Nah, kalau kayak gini, Ibu beli, kan bisa turun ke sini. Jadi kalau mau beli, yang ada di demand zone. Kalau kayak gini kan masih bisa turun. Iya, iya. Coba bedakan sama IATA. IATA itu candle-nya kan ada di demand zone. Cari candle yang ada di demand. Yes. Iya, jadi gini loh. Oke, saya kasih contoh INDX ini. Mau nggak beli, jadi contohnya, mau nggak beli saham yang kayak gini? Nggak mau, Pak, masih jauh. Kenapa? Nggak mau. Enggak yang Bukan. di atas nih. Di posisi demand zone kayak gini, mau beli Oh nggak? iya, oke itu, Pak. Oke. Ya, maka kalau oke, mulai besok kalau mau beli saham cari yang posisinya seperti ini. Jadi nggak Biar usah nyarinya pusing. gampang gimana, Bos? Kenapa? Ya, Biar CTL nyarinya tadi. gampang. Nyarinya CTL. gampang. Nyari sendiri nggak mau. Bukan, nggak mau. Oke, gampang Pak. Nyuruh orang untuk nyariin, gampang. Pak Oli yang nyari. karena caranya Mas Oli. Caranya cara cari di demand zone. Cara nyari demand zone. Oke, ini CTL tadi kan. chart teknikal. Oke. Lalu chart teknikal, pilih di sini multiple trend line, masukkan kode sahamnya. Ini cara nyarinya. Kalau pertanyaannya, cara mudah nyarinya, artinya mungkin yang ditanyain, ada nggak filter untuk mencari yang demand zone? Betul itu maksudnya, Bos. Kalau pertanyaannya itu, jawabannya sampai hari ini belum ada. Maka karena belum ada, kita harus ngecek satu persatu. Iya, itu sih. Nah, kalau ngecek satu persatu nggak mau, cara mudahnya bagaimana? Nyuruh orang untuk nyariin. Pak Unten itu, Pak. Kalau pengen lebih mudah lagi, masuklah ke VVIP setiap bulan nanti saya kirimin ini. Oke ya. Pol Pak Oli. Oke, ada tadi kan. Dari 3 tadi kan MRT, Pol, Jimas. Sekarang tinggal Pol, Pak. Nggak ada apa-apanya. Ya berarti demand zone sama supply zone-nya nggak ada. Berarti nggak usah dibeli ya.
Lah, bukan. Ibu maunya ikut spike apa demand zone atau kombinasi? Kombinasi. Kalau dikombinasi, maka di sini nanti ditulis lagi. Di sini nih. Tulis nih, demand zone. Cari mana yang ada demand zone-nya. Tulis satu persatu di sini. Nanti mau ada lagi yang hekinasinya hijau. HA. Cari lagi dari ini mana yang hijau. Nggak ketemu kali. Kenapa? Banyak indikatornya. Makanya kan maunya jadi gini loh. Maunya mudah apa mempersulit diri. Kalau mau mudah cukup kayak gini. Filter frekuensi 5 menit muncul sahamnya kan di sini. Oke. Lalu cari persentasenya ini. Besok beli. Udah itu aja. Tunggu 1 sampai 14 hari. Ya tadi Pak Holi bilang kalau nggak ada demand zone sama supply zone jangan dibeli. Dari ketiga tadi yang difilter kan didapat dari Jimas, Pol, MRAT. Catatannya kalau takut keguyur, ya trauma dengan diguyur, cari yang ada demand zone-nya. Kalau tidak takut, nggak usah dicari. Lanjut terus. Lanjut. Kalau takut diguyur, nggak usah lihat spek, cari saham yang ada di demand zone. Kan gitu. Ada lah, susah nyarinya. Bukan susah, karena ibu belum mencari. Kalau screen-nya udah lengkap masih takut, jangan beli saham. Jangan beli saham. Kalau ditangkap polisi pakai helm. Jadi artinya apa? Kita itu pertama ya kalau mau beli saham mau cepat nyarinya yang gini. Tapi kalau kita mau hati-hati maka kita butuh beberapa indikator. Karena butuh beberapa indikator berarti ada effort yang harus kita lakukan lagi. Gitu. Oke ya. Jadi nggak usah takut guyur. Lanjut ya Pak ya dari. Ya jadi kalau makanya jadi gini loh. Tujuan saya edukasi malam sore ini itu kan karena banyak yang punya saham tapi belinya saham itu tidak direncanakan dari awal. Akhirnya sahamnya banyak. Ada yang 10, ada yang 15, tapi merah semua. Maka daripada seperti itu, planningkan dari awal. Kalau memang suka saham banyak, caranya seperti ini. Cari spek yang 5 menit, persentasenya sudah terlihat, tinggal nunggu 1 sampai 14 hari. Iya, mantap. Gitu. Daripada kita nggak tahu, sahamnya kita merah, tapi nunggunya berapa lama. Kan nggak ngerti. Mending planningkan dari awal. Saya terjebak di situ, Pak. Gitu. Pak, misalnya gini ya. Kita beli saham yang tadi spike-nya 5 menit itu persentasenya besar. Lalu di tengah-tengah perjalanan kan tadi bisa diguyur. Nah, berarti kan bisa nilainya minus ya, Pak. Tapi kita tetap tunggu aja, pokoknya dalam 14 hari pasti akan tercapai spike itu, gitu kan, Pak? Iya. Oke. Saya kasih contoh. Apa yang diguyur? Ini, saya kasih contoh. Ada kok yang diguyur. 05. Oh ini udah tercapai ya. Oke, di sini deh. Daily. Misalkan yang daily ya. Nah. Oh, frekuensi analisa. 05 dan oh sudah tercapai. Oh yang daily. Oke. Contoh, ada yang beli INDX. Ini daily misal ya. Lalu di sini beli naik. Lalu diguyur. Speknya kan belum tercapai. Betul ya? Ini kan beli sudah nyampe di tengah-tengah spek lalu diguyur, turun. Ini kan diguyur. Ya nggak usah panik karena sudah tahu harus nunggu berapa lama. 3 sampai 9 bulan kalau time frame-nya daily. Nah, maka naik lagi kan. Ini. Tadi beli INDX diguyur ARB. Ya nggak apa-apa, spek ini belum tercapai.
tinggal mau nggak nunggu 3 sampai 9 bulan. Durasi waktunya sudah ada. Tapi biasanya panik. Pak, tadi saya beli NDX, ARB, besok gimana? Berarti saat beli nggak punya planning kalau kayak gitu. Sama halnya pakai time frame 05, misal dulu dong. apa tadi BSBK, MP apa tadi? MTPS. Ada yang kena guyur tadi? Ada pasti kan? Saat misalkan beli MTPS, speknya kan di sini nih. Tadi beli Pak di sini, lalu diguyur. Rugi Pak 4 juta. Ada yang tadi yang bilang gitu? Ini spek time frame-nya 5 menit. Kalau ngelihat time frame 5 menit, walaupun turun, tinggal nunggu. Mau nggak nunggu 1 sampai 14 hari? Sama ini diguyur tadi. Tadi ada yang bilang, rugi 4 juta katanya. Ini. Kalau nunggu speknya, ya udah biarkan. Sampai di sini. Pak Oli. Gitu. Halo bos. Ya bos. Tapi kadang-kadang spike itu bisa hilang sendiri loh bos. Ya bisa memang. Makanya selama speknya ada di layar, ya itu jadikan pegangan. Kalau sudah nggak ada di layar, ya jangan. Enggak, maksudnya, sorry Pak Oli, maksudnya tuh tadinya ada spike, itu belum kecapai, tapi tiba-tiba hilang Pak Oli. Spike belum tercapai hilang. Iya, berarti kan nggak ada di layar Pak. Iya. Ya, kalau nggak ada di layar, berarti bisa jadi banyak yang jualan, akhirnya speknya turun atau hilang. Kalau hilang itu berarti kan pindah ke sini, keluar layar sini. Kayak ini. Ini kan udah mau hilang nih. Iya. Kalau sudah nggak ada di layar, ya jangan digunakan sebagai acuan. Dijual itu artinya Pak. Belum BPTR, Pak Oli. Sorry Pak Oli, maksudnya gini Pak Oli, saya udah beli berdasarkan spike. Terus turun, speknya belum tercapai, masih jauh, kita tenang tuh, gitu. Begitu besoknya tiba-tiba speknya hilang. Itu sih kadang-kadang itu Pak. Saham apa itu Pak? Aduh lupa saya kemarin Pak. Coba dicek ya, karena mungkin takutnya gini. Bapak ngecek di sini ngetiknya MTPS, tapi yang keluar saham yang lain. Enggak sih. Kalau enggak, nah. Sering kayak gitu. Ya, maka pastikan dulu di sini time frame-nya juga sama. Jadi selama ada di layar, masih bisa kita gunakan. Kalau nggak ada, ya udah jangan dipakai. Langsung action ya bos. Yes. Atau masih nggak, kalau masih nggak rela, ya, kalau nggak rela dengan spek 5 menit, nggak rela cut loss, coba time frame-nya dibesarin 15 atau maksimal daily. Pak, spike itu bisa hilang dari layar kalau apa? Kalau pertama sudah banyak yang jualan, jadi spek ini muncul, ya, spek ini muncul karena banyak yang masuk kan, itu. Nanti kalau banyak yang jual, spek ini bisa turun. Atau orang yang beli banyak di sini, itu sudah mulai jualan. Bisa turun, bisa juga ini akan berganti, hilang ke sini. Itu Bu. Hilang itu karena orang yang beli itu mulai keluar. Berarti jaminan tadi 14 hari itu enggak aman ya Pak ya? Enggak ada, itu rata-rata Bu. Makanya saya ambil 1 sampai 14 hari. Dan dilihat di sini selama masih ada spike-nya. Bukan kepastian loh ya. Jadi tiap hari tetap harus dilihat. Tapi kita trading akan tenang. Ya, yang saya tenang selama masih ada spike-nya. Spike-nya 4,5 waktu itu, sekarang 300 Pak ya. Gimana? Yang waktu saya muncul dari Pak Oli saham Baker di INCF, itu kan daily-nya sempat 600. Saya diemin, terus saya periksa lagi, kemarin udah berkurang di 300 kalau nggak salah. Di daily Pak? Iya daily. Di NCF 400. Iya dari 600 awalnya. Yes. Kalau ini berarti banyak yang jualan atau gimana sih Pak? Banyak yang jualan Pak, ini di sini banyak jualan. Banyak merah ini berarti banyak jualan.
Dan sekarang INCF ini apa itu namanya, kena tato X kalau nggak salah. INCF. Iya. Oh enggak, bukan tato X, tapi di 50 ya. Ini tinggal nunggu di sini. Agustus, tunggu aja 3 sampai 9 bulan. 3 bulan udah ngelewatin. Ya, saya coba juga nih Pak, ingin tahu juga. Yes. Coba ini. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya. Jadi itu adalah caranya kalau kita mau mudah beli saham dan pengennya belinya banyak, tinggal dicek spek 5 menitnya. Dan kalau pengen beli saham, tidak mau mudah diguyur, carilah saham yang ada demand zone-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Oh ya, nanti kalau ada yang mau ikut webinar ya, malam nanti bisa ikut, linknya sama ini. Itu pengenalan bagi yang belum mau, pengenalan bagi yang baru. Kalau ada teman, saudara, atau siapapun, silakan ikutkan di webinar. Nanti malam jam 7. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oli. Teman-teman. Bye. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih, Pak Oli. Sehat selalu.